Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Saiful Abidin. Saya mengajar akidah akhlak di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sukoning, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 pada prodi akidah akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan nomor peserta 58309002278. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Baik semua? Baik. Sehat semua? Sehat. Kira-kira bisa mengikuti pelajaran semaksimal mungkin nanti? Bisa. Baik. Ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan bacaan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sekaligus nanti menyanyikan lagu daerah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Menyanyikan lagu kebangsaan. Berdiri semua. Berdiri semua. Kira-kira ada sampah di bangkunya? Bajunya sudah rapi semua? Sudah. Baik, duduk kembali. Baik, mulai dari Winda ada? Ada. Gimana hari ini? Sehat? Sehat. Baik? Baik. Bisa mengikuti pelajaran kira-kira dari awal sampai akhir? Bisa. Ya, terima kasih. Selanjutnya Aina, gimana hari ini? Baik kondisinya? Baik. Ya, terima kasih. Siap ya menerima pelajarannya? Siap. Ya, terima kasih. Kira-kira ada yang tahu arti sifat tercela? Gua maju. Hakim, mungkin apa itu sifat tercela, Hakim? Sifat tidak bagus, tidak bagus. Ada lain yang ada? Nur Aina? Apa? Akhlak tercela? Gigik, ya. Bagus sekali ya. Bagus sekali gigik. Sebelum ke materi ini, jadi tujuan kita belajar tadi untuk mempelajari atau menjelaskan pengertian perilaku gigik, ya. Kemudian sama, zalim, diskriminasi. Kemudian nanti bisa menganalisa dampak negatifnya seperti apa. Kemudian perilaku itu tercela itu dalam kehidupan sehari-hari yang sampai lihat seperti apa. Kemudian menambah sifat peduli kita, ya, kejujuran kita, bahkan kerjasama dan tanggung jawab. Baik, kita bahas pertama litik. Ada yang tahu arti litik? Coba Nur Aina. Licik adalah sifat curang, suka menipu, culas, menghalalkan segala cara demi tujuan pribadi. Bagus sekali ya. Kasih aplaus buat Nur Aina. Jadi intinya litik itu culas ya, atau curang, suka menipu, bahkan menghalalkan segala cara untuk demi mendapatkan keuntungan secara pribadi ya. Jadi hadisnya ada itu ya, hadis Bukhari Muslim. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3 itu ya. Apabila berkata bohong, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat. Jadi itu dalilnya ya, kalau kita
bicara seputar dalil-dalil seputar akhlak tercela berupa licik. Ini saya akan mempertontonkan video inspiratif. Ya. Video inspiratif ini sampai nanti saya tanya ya, dari sampai yang ditonton itu kira-kira dari sifat-sifat tercela itu di video inspiratif itu ada sifat apa saja ya? Nanti saya tunjuk satu-satu, kira-kira ada yang mungkin bisa jawab. Kalau bisa menjawab, saya pikir sampai sudah mengerti seputar akhlak tercela ini. Ini ada sebuah video inspiratif ya. Kontrol sampai 5 menit. Suatu hari Nabi Isa alaihissalam berjalan bersama dengan murid-muridnya. Mereka berjalan jauh. Kemudian mereka singgah di suatu tempat untuk beristirahat. Karena mereka merasa lapar, akhirnya mereka Kira-kira dari video inspirasi itu sifat tercela apa saja yang ada di video itu? Moga bisa dijawab. Sifat tamak. Oke. Ada lagi, Yesi? Ada dari keempat sifat itu selain sifat tamak? Zolim. Oke ya. Zolim. Jadi kisah inspiratif itu mengisahkan kisah seorang ya yang di dalamnya memuat sifat-sifat tamak dan zolim. Semua berdiri. Ya. Ya. Bikin dulu. Nah, ikuti perintah saya dulu ya. Oke, perintah saya dulu. Oke, tangan ke atas. Ya. Ini apa ya? Kemudian ke samping. Bisa aja ya. Ya, ke kanan. Dan lagi ya. Oke, saya ke bawah. Saya akan memberikan kuis seputar akhlak tercela. Sampean dari sini nanti kuisnya begini ya. Ini semacam kuis interaktif ya. Sampean temennya ada yang mendeskripsikan, menjelaskan berbentuk kalimat, nanti di sebelahnya menjawab. Dari saudara Winda. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya punya rahasia pribadi teman sebaya, kemudian saya bocorkan ke teman-teman yang lain. Kira-kira kalimat yang disampaikan oleh saudari Winda ini sifat apa? Nur Aina. Licik. Oke, betul ya? Licik ya? Oke, licik karena saya punya rahasia kemudian diekspor atau dibocorkan ke orang lain, padahal itu rahasia pribadi ya. Bahkan aib itu ya, tidak boleh. Itu masuk perbuatan licik. Deskripsikan kalimat itu, kalimat akhlak tercela. Saya iri melihat tetangga punya motor baru. Sikap apa itu? Sikap tercela apa? Tamak. Tamak, betul tamak ya? Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang akan membuat 4 kelompok. 4 kelompok. Coba hitung dulu. 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. RKPD ini seluruh perintah tugas-tugas sudah ada petunjuknya ya, sudah ada petunjuknya. Petunjuknya sampai buat konsep atau peta konsep akhlak tercela ya. Kelompok 4 membuat peta konsep akhlak tercela berupa licik ya. Kemudian kelompok 2 saya kasih tugas dilengkapi ini sifat tercela tamak. Nah, untuk kelompok 3 saya kasih tugas akhlak tercela zolim. Untuk kelompok 4
saya bagi tugas di KPD ini dengan tema alat tercela diskriminasi. Begini ya, buat tabel, buat diagram ya, misalnya licik, kemudian misalnya tingginya seperti apa, nanti kan ada ini ya, ada ini ya, ada ini. Bibi, Pak. Berarti apa disebut? Oke ya, tugasnya sudah semua ya? Sudah ya? Oke. Ya yang lain nyimak ya, yang lain nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nyimak. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang diskriminasi. Yang pertama yaitu pengertian diskriminasi. Diskriminasi itu adalah membeda-bedakan perlakuan berdasarkan ras, berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Yang kedua, dalil. Dalil ini berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalil ini berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Contoh perilaku diskriminasi. Yang pertama yaitu mengolok-olok orang lain karena fisik atau suku. Yang kedua, menolak berteman karena perbedaan agama atau status sosial. Yang ketiga, meremehkan kemampuan seseorang karena gender. Dan yang keempat, tidak adil dalam perlakuan hanya karena perbedaan latar belakang. Yang terakhir, ciri diskriminasi. Yang pertama yaitu berperilaku tidak adil. Yang kedua, mengabaikan hak-hak dasar manusia. Dan yang terakhir, sering berpandangan negatif terhadap orang lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada sanggahan? Ada sanggahan? Aina. Monggo Aina, ada sanggahan? Sifat utama apa saja yang bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari? Monggo dijawab. Saya pertegas ya. Saya pertegas. Pertanyaan dari Nur Aina. Sifat tamak apa saja yang mungkin kelompok 4 sering diamati dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kan sudah saya contohkan. Oke. Monggo dijawab. Contohnya diantaranya itu kikir dan pelit, tetapi senang meminta-minta. Kikir, ada orang begitu? Ada ya. Kaya tapi kikir ya, pelit ya. Sudah punya segalanya masih meminta Ada ya di lingkungan kita begitu ya. Ada. Mudah-mudahan bukan Kita. Oke. Kelompok 3 tugas apa tadi? Sama. Oke, maksudnya seperti kata kita kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat tamak. Tamak yaitu sifat serakah, tidak pernah merasa cukup dan berlebihan mencintai dunia dan harta. Dalil tentang sifat tamak dalam surah Al-Adiyat ayat 100. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Quran surah Al-Fajr ayat 89. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Contoh perilaku tamak, selalu ingin menambah harta tanpa peduli halal haram. Kikir dan pelit tapi senang meminta, tidak pernah puas dengan pencapaian diri, iri pada rezeki orang lain. Ciri-ciri tamak, merasa tidak puas, cinta berlebihan pada harta, tidak mensyukuri nikmat, iri dan lain-lain. Oke ya, sudah. Oke. Mungkin dari kelompok lain ada yang punya pertanyaan atau menyanggah apa yang disampaikan oleh kelompok 2 seputar tamak. Ada. Dari kelompok mana? Dari kelompok 2. Ya, monggo. Dipersilakan. Sebutkan ciri-ciri dari sifat tamak. Jadi kan saya jelaskan ya. Jadi pertanyaannya ciri-ciri sifat tamak. Monggo apa? Dipersilakan menjawab dari kelompok 2. Ciri-ciri sifat tamak yaitu
merasa tidak puas, cinta berlebihan pada harta, tidak mensyukuri nikmat, iri dan lain-lain. Saya akan menyimpulkan atau memperkuat kembali apa yang sudah kita diskusikan. Jadi intinya ahlak tercela itu sifat atau perbuatan tidak terpuji yang dilarang oleh agama dan akan mengakibatkan madarat atau kerusakan-kerusakan baik pada diri sendiri ataupun orang lain. Dengan menjauhkan diri dari hal tercela, ya, kita otomatis terbiasa dengan akhlak-akhlak terpuji. Kira-kira menarik tidak pembelajaran hari ini, ya? Menarik. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya materi-materinya akan lebih menarik lagi, ya. Seperti ada perbaikan dari pertemuan pada hari ini, ya. Sebelum saya akhiri, mari kita akhiri, ya, materi hari ini dengan bacaan doa, nanti dibarengi dengan lagu kebangsaan. Monggo dipersilakan kembali ketua kelas untuk memimpin doa penutup sekaligus nanti lagu kebangsaan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nyanyikan lagu kebangsaan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.